warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Terima doa dan salam. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin berbagi cerita tentang sebuah keluarga. Bisa disebut keluarga besar karena terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anak. Tapi keluarga ini sangat sederhana. Jadi ceritanya, kedua suami istri, dua orang suami istri ini itu hampir sepanjang hidupnya menghabiskan waktu untuk bekerja, nyari duit ceritanya. Beliau berangkat dari rumah, keluar dari rumah itu pada subuh, atau bahkan kadang-kadang berangkat itu sebelum subuh. Berangkat ke pasar untuk belanja, untuk mempersiapkan keperluan jualannya di pagi hari. Kalau berangkatnya jam pada subuh itu sampai warung, setelah kembali ke warung itu sekitar jam 6 atau setengah 7. Dua-duanya, karena suami istri ini selalu berangkat bareng dengan membonceng sepeda jengki. Dulu kalau teman-teman tahu, ada sepeda jengki yang saat itu sepeda jengkinya juga bukan sepeda yang bagus, yang belinya juga dari entah tangan keberapa, tapi dengan wasilah jengki itu suami istri itu berangkat ke pasar bareng, kemudian istrinya belanja, sang suami menyiapkan tempat untuk jualan. Setelah sampai jam 6, jam setengah 7 itu tidak istirahat, tapi langsung masak. Karena jualannya jualan matangan, jualan nasi, jualan lengko, jualan mie ayam. Jadi begitu bahan-bahannya sudah didapat, langsung diracik, dimasak. Mulai dari mengupas bawang, mulai dari motong cabai, kemudian menanak nasi, kemudian sayur mayurnya, kemudian motongin ayamnya, bumbunya segala macam. Itu dikerjakan dari pagi hingga selesai itu hampir menjelang duhur lah. Jam 10, jam 11 sebagian dagangannya sudah siap, karena biasanya pelanggannya itu para kuli yang pandai besi lah kayak gitu. Jadi jam 11, jam 12 itu biasanya para pelanggan sudah pada datang. Jadi belum sempat istirahat. Dari tadi berangkat pada subuh sampai di warung jam 7, setengah 7, kemudian memasak, menyiapkan bahan dagangan sampai dengan menjelang duhur. Biasanya pelanggan mulai berdatangan sampai dengan jam 1, jam 2. Ada jeda waktu antara jam 2, jam 3 sampai menjelang asar itu 1 jam atau 2 jam. Itu yang kadang buat nyolong-nyolong istirahat. Tidur sambil duduk, ataupun ke rebahan di balai bambu yang ala kadarnya, sambil kalau ada pembeli ya terbangun. Kemudian jualannya paling cepat sampai jam 8 baru tutup. Kadang-kadang kalau dagangannya masih ada yang harus dijual sampai jam 10, sampai jam 11 baru pulang ke rumah. Sampai di rumah, sang ibu tidak langsung tidur. Karena anak-anak langsung tidur. Karena anak-anaknya, sang ibu kadang harus nyuci dulu. Kadang harus nyetrika dulu untuk mempersiapkan anak-anaknya, baju anak-anaknya untuk sekolah besok. Baru sekitar jam 12, jam 1 mereka tertidur. Jam 4, jam 5 bangun lagi. Itu dilakukan sepanjang hidupnya.
Dan hasil yang didapat itu tidak terlalu banyak. Tapi dengan penghasilan yang tidak terlalu banyak itu, tanpa harus meminta belas kasihan kepada orang lain, tanpa kemudian mengemis kepada orang lain untuk membantu anak-anaknya sekolah. Dengan jerih payahnya, dengan perjuangannya itu, sang suami istri bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan yang sekarang terjadi, kelima anaknya semuanya sarjana. Balik sebelum ke cerita ke anak-anaknya, karena kesibukannya itulah kemudian sang ayah tidak sempat seperti orang-orang duduk di masjid berlama-lama. Kalaupun sholat Jumat, ya buru-buru. Setelah selesai, langsung ke dagangan lagi. Kalau sholat subuh tidak sampai bisa wiridan sampai duha, karena harus pergi ke pasar. Kalau duhur pun ya wajibnya saja ditunaikan, setelah itu balik ke dagangan. Asar pun demikian, maghrib pun demikian, isya pun demikian. Dan hampir tidak punya waktu untuk ngaji, untuk ke majelis taklim, untuk cikiran, karena waktunya habis untuk mencari uang. Kalaupun beliau bangun malam, itu bukan untuk tahajud. Bangun malam karena perutnya lapar, bangun malam karena memastikan anak-anaknya sudah tidur pulas, tidak ada anaknya yang lapar, atau karena ada anaknya yang sakit. Kalaupun melekkan malam itu tidak seperti orang-orang yang ahli tahajud, yang ahli zikir. Ibu bapak itu menghabiskan malamnya untuk memastikan anak-anaknya tidak lapar, memastikan anak-anaknya besok bisa sekolah dengan bekal yang cukup. Dan dengan perjuangannya itu, anak-anaknya tadi di awal saya sudah spill, semua anak-anaknya jadi sarjana. Anak yang terbesar sekarang jadi manajer di sebuah perusahaan yang besar. Anak kedua jadi guru di sekolah menengah negeri. Yang ketiga juga guru. Yang keempat sekarang juga punya usaha. Yang bungsu suami istri juga guru. Jadi dengan perjuangannya itu, meskipun beliau itu, kedua orang suami istri itu tidak ngaji, tidak bisa ngaji bahkan. Tapi buah dari perjuangannya, buah dari dedikasinya, buah dari tanggung jawabnya sebagai orang tua melahirkan dan berhasil membentuk anak-anaknya jadi anak-anak yang sukses dalam tanda kutip sekarang ini. Jadi pelajarannya adalah bahwa orang bekerja itu tidak lantas kemudian harus menjadi antitesis bahwa kalau orang sibuk bekerja artinya tidak ibadah, artinya jauh dari Allah, artinya lagi kemudian hubud dunia. Tidak, kerja itu ibadah. Bayangkan dengan jerih payah yang mungkin kelihatannya seperti hubud dunia, ngejar-ngejar dunia dari subuh sampai malam lagi, subuh sampai malam lagi, malam sampai subuh lagi. Hasilnya melahirkan anak-anak yang kemudian jadi guru itu bisa berbagi ke sedemikian banyak murid ilmu-ilmunya, bisa berbagi ke sedemikian banyak orang untuk menjadi orang yang lebih baik. Padahal itu buah dari kerja keras yang sekarang ini banyak diperdebatkan. Ada dikotomi, ibadah tuh hanya yang di masjid saja, ibadah tuh yang hanya duduk diam saja. Ya tidak, bekerja itu ibadah. Ketika seseorang bekerja itu doa fi'li. Kedua orang itu tidak
pernah hafal doa yang biasa diuntai sedemikian satu lembar halaman, robana segala macam, tapi dengan doa fi'linya, dengan kerja kerasnya itu sudah bermohon kepada Allah, ya Allah, saya rela bekerja keras, saya rela banting tulang, saya rela mengurangi tidur saya rela kemudian untuk menghabiskan waktu saya untuk mencari nafkah demi anak-anak saya, demi istri saya, demi sekolah anak saya, demi kemudian anak saya tidak kekurangan jajan, tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya. Apakah itu bukan ibadah? Terlalu kerdil kalau kemudian membatasi ibadah itu hanya yang kelihatan pakai baju koko duduk diam di masjid berlama-lama kemudian mendiskreditkan orang yang bekerja. Tidak. Ibadah itu luas, manifestasinya tidak terbatas. Selama kita meniatkan ibadah, aktivitas kita itu lillah, kemudian dengan dilakukan dengan cara benar, yaitu ibadah. Bahkan mungkin mereka yang tadi saya lihat mengangkut sampah kotor-kotoran itu sampai menahan bau yang tidak sedap itu, mungkin pahalanya jauh lebih hebat dari mereka-mereka yang bajunya bersih duduk diam kemudian mengklaim sebagai ahli ibadah. Belum tentu. Mereka-mereka yang berkecimpung di sawah, penuh lumpur, belepotan, mungkin mereka lebih hebat ibadahnya dari kita. Mungkin mereka makrifatnya lebih hebat dari kita. Atau mereka yang berjemur di terik panas matahari, menggelar aspal, memuluskan jalan agar orang-orang jalannya enak, agar tidak ada orang kecelakaan karena lubang yang menganga di jalanan. Itu nilainya mungkin tidak pernah kita bayangkan seperti apa. Kehitung-hitungan kalau kemudian yang dinilai ibadah itu sedekah 1.000 jadi 10.000, sedekah 10.000 mengharap 100.000 mengharap 1.000.000. Mereka itu berdedikasi terhadap pekerjaannya, nilai ibadahnya luar biasa. Jadi jangan a priori terhadap mereka-mereka yang kemudian menghabiskan waktunya untuk bekerja, untuk menafkahi anak istrinya, untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan dedikasi, dengan tanggung jawab, dengan kemudian kesadaran bahwa anak istri itu amanah, kesadaran bahwa kemudian menjaga kehormatan dari meminta-minta itu adalah tanggung jawab yang luar biasa. Jadi sejatinya tidak perlu ada dikotomi. Kalau kemudian orang yang kelihatannya sibuk, mereka juga ibadah. Orang yang beribadah ya itu tidak salah. Itu adalah karena memang perannya beda. Ada orang yang diperankan jalan ke Allahnya dengan cara ke masjid, jalan ke Allahnya dengan cara berhaji, jalan ke Allahnya dengan cara sedekah, jalan ke Allahnya mungkin dengan cara zikiran, jalan ke Allahnya dengan cara yang ritus, menjalankan ritus-ritus agama dengan saum dan lain sebagainya. Itu ibadah, yes, no debat, no doubt, tidak ada keraguan untuk itu. Tapi kemudian ketika ada orang yang bekerja menggelar aspal di jalanan di antara terik panas matahari, ada orang yang menerjang ombak di lautan, ada orang yang kemudian masuk ke dalam tanah untuk mengambil tambang, ada orang yang kemudian jungkir balik pulang malam pergi pagi, ada orang yang kemudian hampir tidak bergerak karena harus menjaga mesin agar mesinnya tetap berproduksi. Itu juga ibadah. Ada driver-driver yang mengantar orang untuk berangkat haji, untuk orang agar kerja sampai kantornya tidak kesiangan. Ada supir-supir bus yang kemudian membawa penumpang untuk menjajakan dagangannya di antara sekian banyak penumpang itu. Ada doa penumpang yang mungkin jualannya laku untuk anaknya kuliah, untuk anaknya pesantren, untuk biaya pembangunan masjid, ada untuk kemudian menyertahi anak yatim. Kenapa kemudian harus ada dikotomi? Kemudian kenapa harus dipandang sebelah mata mereka yang memeras keringat untuk memenuhi amanahnya, memerankan
perannya sebagai uh, orang yang beribadah dengan caranya, dengan jalannya, dengan garisnya, dengan apa yang Allah kehendaki dengan mereka. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ahli masjid, bersyukur. Bersyukur. Karena apa? Karena tidak semua orang sempat ke masjid. Mungkin duhurnya masih di jalan, mungkin asarnya lagi sibuk, mungkin maghribnya masih kena macet, mungkin isanya udah kelelahan. Ya tidak apa-apa, selama kita tidak tahu orang yang menurut kita duhurnya di jalan itu mereka sholatnya lebih khusyuk, kita nggak tahu. Mungkin kita menganggap orang yang asarnya telat-telat itu uh, jelek, ya tidak juga. Mungkin mereka sedang membahas misalkan kebijakan yang dengan kebijakan itu bisa memberikan maslahat ke banyak orang sehingga sholatnya agak telat. Kita tidak tahu. Mungkin orang yang maghribnya masih macet di jalan itu selama perjalanan, sepanjang perjalanan itu mereka zikir, mereka kemudian bertasbih, mereka kemudian sholawatan, mereka kemudian berdoa, mereka kemudian melakukan membaca Quran dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi jangan mengukur ibadah orang lain itu dengan kapasitas kita. Masing-masing kita diperankan dengan cara yang berbeda dari Allah. Mungkin kita diperankan sebagai ahli masjid, mungkin kita diperankan sebagai ahli tahajud, mungkin kita diperankan sebagai ahli zikir, mungkin kita diperankan sebagai penghafal Quran, tahfiz. Yaitu adalah peran kita, yang itu yang harus kita syukuri. Tapi dengan semua karunia itu tidak lantas kemudian menjadikan kita menutup mata terhadap orang lain yang ibadahnya berbeda dengan kita, yang cara ke Allahnya berbeda dengan kita. Tidak, tidak. Ada lagi cerita. Masa mudanya dipenuhi dengan tantangan, dengan challenge. Anak-anaknya banyak, kemudian yang karena kesibukannya itu lagi-lagi tidak seperti mereka yang punya waktu pesantren, tidak seperti mereka yang punya waktu banyak waktu masjid, tapi dengan kerja kerasnya itu beliau bisa mengirimkan anaknya ke pesantren sehingga jadi ustadz, bisa membangun sekolah yang menampung lebih dari 600 orang. Apakah itu kemudian masih dipertanyakan bahwa bekerja itu menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan? Tidak, lagi-lagi tidak. Ada lagi seorang teman kuliah yang sependek pengetahuan saya ke masjidnya jarang. Ngaji pun mungkin belum lancar, mungkin bisa tapi belum lancar. Kemudian lagi ya kelihatan seperti orang biasa, nggak kelihatan sebagai ahli ibadah. Pakaiannya bahkan hampir nggak pernah nyantri kayak yang lain. Tapi dengan itu beliau bisa menghidupi sebuah pondok atau bahkan beberapa pondok anak yatim. Beliau santuni, pondok dibiayai. Apa yang salah? Apa yang salah? Tidak. Jadi, baik ketika kita diperankan sebagai orang yang jalan ke Allahnya dengan ritual-ritual yang sudah umum, yang dengan sholat, yang dengan zakat, yang dengan saum, yang dengan berhaji, itu adalah karunia. Jaga karunia itu dengan cara salah satunya tidak menganggap orang yang berbeda dengan kita itu salah. Tidak menganggap orang yang berbeda dengan kita itu kemudian tidak baik. Orang yang tidak kelihatan ke masjid itu kemudian jadi anti masjid. Ya tidak. Lagi-lagi peran kita masing-masing beda. Peran kita masing-masing beda. Dan dengan cara itulah kehidupan ini berputar. Bayangkan kalau satu lingkungan, satu RT saja
kalau satu RT atau satu RW itu semua penghuninya rajin ke masjid, yakin tidak akan ada masjid yang mampu menampung semua jumlah jamaah ketika berbarengan ke masjid. Seperti kayak Idul Fitri lah, meluap, itu akan repot. Atau kalau satu majelis semuanya isinya ustadz, lalu apalagi yang mau diajarkan? Ini sudah tahu, yang A sudah pandai, yang B sudah pandai, yang C sudah terampil. Jadi ilmunya nggak manfaat karena nggak ada lagi yang membutuhkan ilmu karena masing-masing sudah tahu. Justru dengan adanya jamaah yang belum tahu, justru dengan adanya jamaah yang masih ketinggalan, justru dengan adanya jamaah yang malas, yang kedul, yang apa namanya, yang ngeyel, itulah jadi wasilah, jadi asbab, jadi jalan bagi ustadz-ustadz untuk berbagi ilmu yang dimilikinya, bukan untuk menyalahkannya. Kalau semuanya sudah jadi ustadz, ustadznya nganggur, pada nganggur. Untuk apa lagi ngajarin abatasa? Untuk apa lagi ngajarin hijaiyah kalau udah bisa semua? Kalau kemudian jamaahnya sudah rajin semua, ya nggak perlu ada lagi yang ngajak-ngajak ke masjid, ngajak-ngajak ke majelis. Justru dengan adanya yang malas, justru adanya yang kendul, justru adanya yang belum tahu, itulah jadi wasilah, jadi asbab bagi mereka yang diamanahi ilmu untuk menuntun mereka. Yang belum tahu jalan ke masjid, jadi ke masjid. Untuk membawa mereka yang belum zikir, jadi zikiran. Untuk kemudian mengajari mereka yang belum tahu menjadi tahu. Itu adalah ladang, itu adalah asbab, bukan kemudian jadi objek untuk mempertontonkan ego kita, mempertontonkan bahwa saya lebih baik, lebih hebat. Tidak gitu. Oke, jadi banyak di sekitar kita lah, perhatikan. Mereka-mereka yang mungkin jarang ke masjid itu kita tidak tahu ibadah beliau seperti apa. Mereka yang bukan ahli zikir pun kita belum tahu kalau ternyata mereka hobinya lebih hebat dari kita. Kalau ternyata mereka kedekatan dengan Allahnya lebih rapat dari kita. Silatun ke Allahnya lebih intens dari kita. Kita nggak tahu. Kita kadang-kadang tertipu, terjebak dengan pandangan dohir kita bahwa yang dekat dengan Allah tuh yang sehari-hari begitu. Ya enggak. Saya sering menganalogikan bahwa jalan ke Monas itu banyak, bisa dari utara, bisa dari selatan, bisa dari arah manapun, tapi jalan ke Allah itu tidak terbatas, banyak banget, tidak terbatas jumlahnya, dan kita tidak tahu jalan mana yang paling cepat, yang paling baik menurut Allah. Kalau menurut kita fanatik dengan sebuah amalan, kita fanatik dengan sebuah keyakinan kita, laksanakan. Itu yang harus kita pegang. Kita yakini bahwa dengan cara itu kita bisa ke Allah dengan cara yang lebih dekat, yang lebih baik. Tapi lagi-lagi, orang lain pun punya caranya sendiri yang kita belum pernah belajar tentang itu, yang kita juga belum tahu bahwa mungkin cara mereka lebih baik dari kita. Mungkin jalan mereka lebih cepat dari kita. Mungkin. Jadi kita tidak harus menjadi hakim terhadap amaliyah orang lain. Tidak harus menjadi hakim yang menentukan bahwa si ama pinareun, calon ahli neraka, calon penghuni neraka. Ini mah calon penghuni surga. Kita bukan Tuhan yang kemudian bisa menghakimi, bisa menjudging bahwa seseorang itu baik atau buruk. Lagi perankan apa yang harusnya kita perankan tanpa kemudian kita menutup sebelah mata kita dan menganggap hanya kita yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman ada yang mau jadi wali, prasyarat jadi wali itu pertama, jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain. Meskipun sudah mengamalkan apapun, meskipun udah riadohan berapa puluh tahun pun,
meskipun kemudian sudah jungkir balik untuk menjadi wali, tapi ketika prasangka buruk itu masih digogondol itu apa ya, dibawa-bawa terus, ya itu yang akan menjadi hijab yang sangat tebal. Makanya kalau mau jadi wali nih, buang dulu prasangka buruk. Setiap bangun pagi, yang kepikiran yang harus kita pikirkan tuh bahkan sending love. Sampaikan rasa cinta kita kepada siapapun, kepada semua yang kita ingat ketika di pagi hari. Tentu kalau di pagi hari yang terdekat ada istilahnya ring satu, keluarga kita. Keluarga kita dulu kita sampaikan bahwa saya mencintai istri saya mencintai anak saya mencintai orang-orang yang di sekitar saya, sending love. Jangan kemudian pagi-pagi, istri nih pasti minta belanja, istrinya pasti minta ini. Itu gak bakalan jadi wali. Yakin gak bakalan jadi wali ketika perasaan itu, meskipun malamnya tahajud mungkin semalaman, kemudian pagi-pagi karena malamnya tahajudnya habis-habisan ngantuk dibangunin istri marah. Lain gitu cara jadi wali. Bukan seperti itu mau jadi wali. Malamnya habis-habisan, wirid, jikiran, kemudian tahajud, begitu dibangunin sama istri minta uang belanja. Kamu nggak tahu saya habis tahajud semalaman masih ngantuk. Lain gitu. Lain gitu cara jadi wali. Bukan seperti itu caranya jadi wali. Jadi wali itu ya sederhana tapi ya memang tidak semua orang bisa melakukannya. Sending love. Sampaikan cinta kita pada anak istri, kemudian kering dua lah ke adik-adik, ke keluarga, kemudian ya ke sebanyak mungkin orang lah di sekitar kita. Itu yang akan membangun kesadaran kita bahwa yang hidup di dunia ini itu bukan cuma kita, bahwa yang dinafkahi Allah itu bukan cuma kita, bahwa yang ahli ibadah itu bukan cuma kita, bahwa orang baik itu bukan cuma kita, bahwa tanggung jawab itu, ibadah itu bukan hanya yang seperti kita saja. Ibadah itu banyak. Ibadah itu banyak. Ibadah itu ya setiap aktivitas yang dilandasi dengan niat yang baik, cara yang baik, itu bisa bernilai ibadah. Bahkan ketika kita menafkahi anak istri itu ibadah. Emang kan kesadaran katanya kita harus tahu bahwa semuanya itu milik Allah. Berarti ketika Allah memberikan kita anak istri itu dari milik siapa? Milik Allah, titipan Allah. Kalau kemudian kita sia-siakan, misalkan dengan alasan ngantuk, dengan alasan kita sibuk ibadah, kemudian kita mengabaikan hak-hak anak istri kita, bukankah kita berarti mengabaikan amanah dari Allah? Itu saja pikirin dulu. Yang dekat-dekat dulu lah. Jadi kalau saya mah memang dapat pelajarannya itu jangan pernah berpikir, jangankan jadi wali, jangan pernah bercita-cita jadi kiai, jadi ustadz, jangan pernah. Jadi alhamdulillah. Tapi bagi teman-teman mungkin ada yang pengen jadi wali, ada pengen jadi kiai, ada pengen jadi ustadz, itu cita-cita yang bagus, monggo silakan. Tapi ya itu berbagi sedikit dari apa yang saya dapatkan, bahwa untuk sampai ke makom tersebut jaga agar kita tidak sering-sering berburuk sangka. Karena ketika kita sudah berburuk sangka kepada sesama kita, maka kelanjutannya kita akan berburuk sangka kepada Allah. Istri, anak jadi kompetitor terhadap ibadah kita. Gara-gara istri nih jadinya pikirannya jadi malas, gara-gara istri nih jadi sayanya terganggu, gara-gara istri nih jadi begini. Ya enggak gitu. Itu partner kita untuk bersama-sama mendapatkan ridha Allah. Lagian perintahnya kan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita pengen selamat sendiri, pengen masuk surga sendiri, ibadahnya sendiri, meninggalkan kewajiban kita terhadap anak istri, boleh jadi kita akan terkategorikan orang yang sombong, boleh jadi kita orang yang mengedepankan ego karena pengen selamat sendiri sampai melupakan anak istri kita. Kayak gitu. Jadi kembali ke bahasan awal, obrolan awal, bahwa
seorang ayah, seorang ibu yang jungkir balik, peras keringat, banting tulang, pergi subuh, pulang jam 12 malam, untuk kemudian mencari nafkah demi anak-anaknya, sehingga kemudian bisa mengantar anak-anaknya ke jenjang kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Anak-anaknya sekarang jadi sarjana, anak-anaknya sekarang jadi guru, anak-anaknya sekarang bisa menyumbang, bisa berderma even sedikit. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa, yang bahkan mungkin jauh lebih baik dari sekedar kemudian disibukkan dengan memperturutkan ibadah yang didasari oleh ego. Jadi selamat beribadah. Kalau sudah ditakdirkan jadi ahli ibadah, lanjutkan, tingkatkan kualitas ibadahnya. Kalau ahli masjid, lebih rajin lagi ke masjidnya. Kalau ahli baca Quran, tingkatkan lagi, juga bukan sekedar baca, hafalkan, kemudian pahami, kemudian amalkan. Ketika kemudian jadi ahli sedekah, mungkin sekarang 1.000, besok harus 10.000, besok 100.000, terus tingkatkan. Dan ujungnya dari semua aktivitas ibadah itu akan melahirkan rasa tawadu, akan hilang kesan sombong kita, akan hilang kesan ego kita, yang dengan itu mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang diridhoi Allah dengan jalan yang Allah takdirkan kepada kita. Kalau lebih lanjut lagi, kenapa sih Allah menciptakan orang yang kedul, ada yang rajin? Allah mah kuasa-kuasa aja kalau mau menciptakan orang yang rajin semua. Allah mah bisa-bisa aja kalau mau membuat semua orang ahli masjid. Allah mah bisa aja membuat semua orang kaya. Allah mah tidak sulit kalau kemudian menjadi orang berilmu semua. Tapi kan kita katanya lagi berlatih kesadaran. Ya kesadarannya, pikirkan saja kenapa Allah menciptakan orang itu dalam kapasitas dan kondisi yang berbeda. Ya agar berjalan. Kalau sudah pinter semua, tadi ilmunya nggak ngalir. Kalau sudah kaya semua, ya hartanya nggak banyak manfaat. Kalau kemudian ahli ibadah semua, ya jadinya masjid, salah satunya masjid penuh lah. Nggak bakalan nampung. Jadi ibadah tetap lanjutkan, dan kemudian tingkatkan kesadaran kita bahwa di situ ada ilmu, ada ada ayat Allah untuk kita tafakuri, bahwa ilmu kita bukan untuk kita sombongkan, kemudian amaliyah kita pun bukan untuk kemudian kita pertontonkan sebagai ahli ibadah. Kalau kemudian kita ditakdirkan jadi orang kaya, bukan kemudian rasa aing ini karena harta saya, karena kepintaran saya, karena kehebatan saya. Kalau kemudian kita diperankan menjadi orang baik, baik itu bukan karena kita baik, tapi kita dibuat baik oleh Allah, diperankan sebagai orang baik oleh Allah. Wayang kulit lah, atau wayang golek, itu berasal dari kotak yang sama. Baik Kurawa maupun Pandawa tuh dimasukin dalam kotak yang sama, disusun di kotak yang sama. Tapi kenapa kemudian ketika dipentaskan, Pandawa ngomongnya halus, sopan, santun, tapi Kurawa kasar? Kenapa kemudian ketika di atas pentas, Pandawa itu selalu berbuat baik, nolongin orang, kemudian hormat ke gurunya, hormat ke orang yang sudah membantunya. Tapi Kurawa tidak pernah mau menghormati even ke pamannya, even ke mbahnya, itu kenapa? Padahal dalangnya sama, bal kotaknya sama. Ya memang perannya seperti itu. Kalau semuanya Pandawa semua, ya nggak jadi lakon. Kalau Kurawa semua, ya berhenti. Jadi dengan adanya Kurawa, dengan adanya Pandawa, itulah kemudian tercipta kisah Mahabharata. Yang di situ banyak pelajaran. Salah satu momen epik yang saya dapat dari kisah Mahabharata itu, ketika Drupadi mempertanyakan kepada Sri Krishna, "Wahai Krishna, engkau punya kuasa untuk menghentikan perang ini. Kenapa engkau diam saja, Krishna? Tidakkah engkau melihat betapa banyak anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya? Betapa banyak istri yang kehilangan suaminya?
Betapa banyak kemudian darah yang sudah tertumpah. Kenapa engkau diam saja, Krishna? Engkau punya kuasa untuk menghentikan perperangan ini. Apa kata Krishna? Wahai Drupadi, apa yang kau lihat peperangan itu sejatinya bukan peperangan. Itu adalah mekanisme, itu adalah cara agar kemudian kebaikan akan tampil. Kalau tidak ada perang, maka selamanya Kurawa akan berkuasa. Kalau tidak ada perang ini, maka selamanya ketidakbaikan yang diperankan oleh Kurawa itu akan tetap merajai di negeri Hastinapura ini. Maka kemudian timbullah perang yang dengan itu Pandawa menang, yang dengan itu kebaikan kemudian bisa mengimbangi ketidakbaikan. Jadi seperti itu. Kalau ada orang baik, ada orang buruk, ya memang perannya seperti itu. Perannya seperti itu. Kalau kita diperankan sebagai orang baik nih, syukuri. Kalau kemudian kita sedang diperankan tidak baik, berusahalah memohonlah kepada Allah agar kita bisa juga diperankan menjadi orang yang baik. Caranya ya tadi, berbaik sangka kepada Allah. Itu semoga kedua orang tadi yang saya sebutkan di awal, yang menghabiskan hampir sepanjang hidupnya untuk nyari duit itu adalah ahli ibadah. Yang dengan itu Allah memberikan tempat yang paling layak di sisinya, yang paling terhormat di sisinya. Karena bagi saya itulah ibadah. Mereka yang berjuang untuk menjaga diri dan kehormatan keluarganya, itu ibadah. Itu adalah jihad yang luar biasa. Pada teman yang tadi saya sebutkan juga, dengan jerih payahnya bisa menghidupi anak yatim, bisa menghidupi pondok, semoga diberikan keistiqomahan, semoga ditambahkan keluangan rezekinya sehingga lebih banyak lagi pondok yang bisa tersantuni, anak-anak yatim yang bisa dinafkahi. Kepada tadi Bapak yang saya sebutkan bisa membangun sekolah dengan 600 anak di dalamnya bahkan lebih, semoga dilapangkan, semoga dilancarkan, semoga ini menjadi ibadah dan pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada kita, kepada teman-teman semua, semoga kita dimudahkan, semoga kita dilapangkan, semoga kita diperankan menjadi orang baik. Semoga setelah jadi orang baik itu kita bisa bersyukur, bisa mengamalkan, bisa memerankan peran kita dengan baik dan dipenuhi rasa syukur. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan melintas dan bergabung. Mohon maaf saya tidak bisa melihat satu-satu karena posisinya agak jauh, jadi saya nggak bisa scrolling. Whatever, terima kasih atas perkenannya. Mohon maaf ada silap-silap kata, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Intinya saya ingin berbagi bahwa kebaikan itu tidak terbatas, bahwa kebaikan itu mutlak. Siapapun bisa melakukan kebaikan itu, maka kita pun bisa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.